Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulis Kalis Purwaka, mahasiswa Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Kali ini saya ingin membuat salah satu video pesan anti korupsi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan, Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul proyek yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kampanye anti korupsi dan pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan. Video ini bertema penerapan nilai Pancasila untuk lawan korupsi demi masa depan yang bersih dan berintegritas. Langsung simak saja penjelasan berikut ini. Teman-teman, masih ingat gak setiap hari Senin, waktu upacara bendera di sekolah, dari SD sampai SMA, kita selalu bersama-sama mengucapkan 5 sila Pancasila. Nah, apakah kalian masih hafal? Dan yang lebih penting, apakah sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau hanya sekedar ucapan di bibir saja? Nah, ternyata kalau kita telah lebih dalam, setiap sila Pancasila memiliki makna yang bisa kita kaitkan dengan upaya mencegah korupsi dan radikalisme. Nah, melalui video ini, kita akan membahas satu persatu dari kelima sila tersebut dan menghubungkannya dengan pencegahan korupsi dan radikalisme, khususnya di lingkungan pendidikan. Tapi sebelum ke penjelasan 5 sila tersebut, apa sebelumnya teman-teman mengetahui apa itu korupsi dan radikalisme? Jika teman-teman belum mengetahui apa itu korupsi dan radikalisme, yuk mari kita ketahui apa korupsi dan radikalisme. Sebelum menjelaskan korupsi, saya akan menceritakan contoh kasus kecil yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, teman-teman, sebagai seorang pelajar dan mahasiswa yang ikut serta aktif dalam kegiatan kampus serta sekolah, tentu melakukan dan memproses pendanaan untuk keperluan acara sudah termasuk hal yang biasa kita lakukan. Namun, tahukah teman-teman bahwa potensi terjadinya korupsi kecil dengan melakukan penggalapan uang acara juga seringkali mendominasi karena jumlah dana yang dihasilkannya terbilang besar. Biasanya, pelaku akan melakukan aksinya bersama beberapa orang yang memungkinkan kasus ini terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu orang saja. Nah, dengan kasus ini sangat jelas berkaitan dengan korupsi, yang mana korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang melanggar hukum dan sangat merugikan kepentingan publik. Nah, selanjutnya ke penjelasan radikalisme, tapi sebelum ke penjelasan radikalisme, saya akan menceritakan contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018. Contoh kasusnya yaitu penyerangan gereja di Surabaya, yang mana di sini sebuah keluarga melakukan serangan bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya yang menewaskan 28 orang, termasuk pelaku yang menjadi korbannya. Nah, pelaku ini keluarga yang terafiliasi dengan kelompok radikal ISIS, teman-teman. Nah, motif yang mereka lakukan yaitu menyebarkan teror dan kebencian antar umat beragama. Nah, dari kasus tersebut sangat berkaitan dengan radikalisme, yang mana radikalisme adalah paham atau ideologi yang mendorong perubahan sosial, politik, atau agama secara ekstrim atau di luar norma yang berlaku. Bisa juga disebut dengan hal yang dianggap tidak adil dan tidak relevan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang korupsi dan radikalisme. Selanjutnya, kita mempelajari kelima sila Pancasila yang bisa menghubungkan dengan pencegahan korupsi dan radikalisme. Yuk kita pelajari lebih dalam makna dari kelima sila ini bersama-sama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilainya yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang melanggar nilai agama dan dosa. Yang kedua yaitu mendorong pejabat publik dan masyarakat untuk bertindak jujur sesuai ajaran agama masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilainya yang pertama, memastikan bahwa korupsi yang merugikan hak-hak masyarakat harus diberantas.
Yang kedua, menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi dan adil kepada masyarakat kecil. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan nilainya yang pertama yaitu mengedepankan kepentingan bangsa daripada keuntungan pribadi. Yang kedua, penerapannya yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme untuk melawan korupsi yang merusak persatuan bangsa dan negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Penerapan nilainya yang pertama yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan yang kedua yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh wakil rakyat bebas dari praktik korupsi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya yang pertama yaitu menggunakan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Yang kedua, penerapannya yaitu memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan pelaku radikalisme agar keadilan dapat ditegakkan, juga harus menindaklanjuti kasus-kasus yang sudah terjadi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi kasus yang terjadi pada salah satu sekolah yang mana si pelaku ini adalah anggota organisasi di salah satu sekolah itu, yang mana si pelaku ini melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan karena latar belakang keluarganya yang tidak berkecukupan. Nah, ayahnya sebagai seorang petani, ibunya sebagai ibu rumah tangga, dan juga kondisi di rumahnya itu ada seorang neneknya yang sedang sakit. Nah, mengapa si pelaku ini melakukan tindakan ini? Ya karena latar belakangnya yang tidak berkecukupan, yang mana dia melakukan ini untuk keuntungannya pribadi, yang tanpa dia memikirkan dampaknya akan seperti apa, juga untuk kedepannya akan seperti apa. Nah, teman-teman, ketika sudah diketahui kasus ini bahwa latar belakang si pelaku tidak berkecukupan, yang mana di sini si pelaku dijauhi oleh teman-temannya, juga dicaci jelek oleh teman-temannya dan orang sekitarnya, yang mana karena si pelaku sudah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan. Juga dia dikeluarkan secara tidak hormat dari anggota OSIS tersebut. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, tentunya kasus ini ada solusi untuk bisa memecahkan juga mencegahnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu latar belakang si pelaku itu seperti apa. Nah, sudah saya jelaskan tadi latar belakang si pelaku itu seperti apa. Yang kedua, yaitu kemudian teman si pelaku, juga orang-orang sekitarnya harus bisa mengerti kondisi si pelaku terlebih dahulu. Yang ketiga, kasih support untuk jadi lebih baik, juga melakukan hal-hal yang lebih positif. Nah, teman-teman, itu solusinya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, hal apa sih yang dapat kita pelajari di kasus ini? Nah, teman-teman, tidak menutup kemungkinan sekarang si pelaku sudah melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas ternama di Indonesia. Nah, dengan masa lalunya yang dibilang cukup buruk, dia bisa bangkit kembali, semangat kembali untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia itu benar-benar orang baik. Seperti itu. Jadi, kita jangan menjudge dulu dan jangan menjelek-jelekan dulu sebelum kita tahu latar belakang juga kondisi si pelaku seperti apa, seperti itu. Tetapi kita juga tidak harus membiarkan kasus ini terjadi, juga tindakan ini terjadi. Kita harus memberikan sanksi atau peneguran kepada si pelaku untuk si pelaku menjadikan ini pelajaran, juga teguran bagi diri dia dan untuk kesadaran dia. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu hal yang dapat kita pelajari di kasus ini, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Burung merpati terbang berdua, hinggap sebentar di dahan tua. Tugas selesai, lega rasanya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.